Pelaku perjalanan dari luar negeri yang tiba melalui bandara di seluruh Indonesia tidak perlu lagi harus melewati karantina. Look at me. This is real. I'm real. Muncul series terbaru dari Disney Plus yaitu Moon Knight. Pada video ini akan menjelaskan siapa itu Moon Knight, di mana pertama kali Moon Knight muncul dalam Marvel. Sambil menunggu episode 2 rilis, mari kita sedikit membedah dan mencari informasi dari karakter ini di episode 1. Moon Knight merupakan salah satu karakter dari Marvel Comics yang pertama kali diperkenalkan pada Agustus pada tahun 1975 lewat komik Werewolf by Night volume yang ke-32. Komik solo pertamanya dirilis pada 1980 dan digarap oleh Doug Moons dan Bill Sienkiewicz. Karakter ini juga pernah tampil di komik Spectacular Spider-Man volume yang 22 dan volume yang 23 pada tahun 1978. Dan komik The Defenders volume 47 hingga 51. Di komik kedua disebutkan, Moon Knight bergabung pada Defenders untuk melawan Zodiac. Di dalam komik, Mark merupakan seorang tentara AS yang sudah banyak melakukan misi. Namun Mark dikeluarkan dari kesatuan karena memiliki kondisi mental yang tidak stabil, yang membuat atasannya memilih untuk mengeluarkan Mark dari kesatuannya. Dan pada akhirnya ia menjadi pembunuh bayaran untuk melakukan beberapa misi. Pada salah satu misinya di gurun, ia bertemu dengan musuh dan dia mengalami kekalahan dan akhirnya dia tewas. Roh dari Mark bertemu dengan Khonshu dan memberikan penawaran padanya untuk hidup kembali, asal Mark harus mengikuti perintahnya. Akhirnya Mark mau mengikuti persyaratannya itu, dan inilah awal mula Mark menjadi seorang Moon Knight. Moon Knight sudah dirilis dalam serial Disney Plus yang memberikan kita warna baru dan karakter baru dalam jagat perfilman MCU. Pada serial Disney Plus ini, memperkenalkan kita dengan seorang karakter yang bernama Stephen Grant. Dan sudah ditis oleh Marvel, karakter ini memiliki DID atau Dissociative Identity Disorder atau kepribadian ganda. Pada episode 1 memperkenalkan Stephen Grant yang merupakan seorang karyawan museum di London. Dia bertugas di bagian toko oleh-oleh di museum itu. Karakter ini dapat digambarkan sebagai sosok yang sedikit pemalas. Dia juga sering datang terlambat. Posisi pekerjaan Stephen pada saat ini berada di bagian inventaris. Ia juga memahami tentang Mesir, dan dia sempat mengajukan sebagai tour guide, namun atasannya menolaknya. Dalam hari-harinya, Stephen kelihatan sangat capek dan lesu. Tentu karena tubuhnya berbagi kepribadian dengan alter egonya yaitu Mark Spector. Namun Stephen merasa bahwa dirinya hanya mengalami sleepwalking. Ia pun mengikat kakinya, menaruh pasir di sekitar tempat tidurnya, dan melakban pintunya supaya ia tidak kemana-mana saat ia tidur. Hari-hari jalani Stephen yang masih percaya bahwa ia hanya mengalami sleepwalking saja. Berbeda dengan alter egonya yaitu Mark sudah tahu bahwa ia memiliki alter ego yaitu Stephen. Mark pun berulang kali mau merebut tubuh dari Stephen, namun usahanya sia-sia. Suatu hari Stephen sudah pulang dari museum dan berencana untuk beristirahat. Ia sudah melakukan persiapan untuk mengatasi sleepwalkingnya. Ketika Stephen sedang melempar-lempar Rubik, tiba-tiba ia kaget dan sudah berada di sebuah padang rumput suatu desa. Stephen yang bingung pun bertanya-tanya dengan apa yang terjadi. Dari situlah Khonshu berbicara dengannya supaya menyerahkan tubuhnya kembali kepada Mark. Pada saat melarikan diri ke desa, ia bertemu dengan Arthur Harrow yang merupakan pemimpin dari sekte pemuja Amit. Pada dasarnya Amit adalah salah satu dewi yang sering muncul di berbagai kisah mitologi Mesir kuno. Kemudian Arthur mengenali dirinya, namun bukan sebagai pegawai museum, melainkan sebagai pembunuh bayaran. Mereka memperebutkan benda bernama Scarab. Namun pada episode 1 ini belum dijelaskan tentang asal-usul benda tersebut. Barang tersebut menjadi barang yang diincar oleh Arthur dan Mark Spector.
Stephen Grant yang tidak tahu menahu soal barang itu berusaha menyerahkannya kepada Arthur setelah antagonis itu memintanya. Pada aksi perebutan itu, tiba-tiba tubuh Stephen diambil alih oleh Mark dan berhasil membunuh beberapa warga desa yang menyeretnya. Dalam pengejaran, Stephen masih tidak tahu menahu tentang hal yang dialaminya. Sampai suatu momen, ketika hansip desa berhasil masuk ke dalam mobil Stephen, disitulah Mark mengambil alih tubuh Stephen dan melakukan pembantaian kembali. Kemudian Stephen sudah kembali di rumah dan masih menganggap semuanya ini hanyalah mimpi. Stephen mulai mengalami keanehan, di mana ia merasa bahwa dirinya baru bangun esok paginya, namun itu sudah berlalu 2 hari. Dan Stephen pun tidak jadi kencan, yang membuat Stephen menjadi bingung. Sampai pada akhirnya Stephen menemukan sebuah handphone dan menerima sebuah telepon. Ia pun bingung mengapa dirinya dipanggil Mark. Kemudian pada esok hari ia kembali berangkat ke museum untuk bekerja. Ketika Stephen akan pulang, Arthur mengirimkan makhluk untuk menyerang Stephen. Akhirnya Stephen dan Mark berhasil berkomunikasi, dan disitulah alter ego mereka saling bertemu. Akhirnya Mark berhasil menjadi Moon Knight dan bertarung dengan makhluk itu. Dan selesailah episode pertama dari Moon Knight. Ada beberapa poin menarik dari episode ini, mulai dari ada toko bertuliskan Atlantis. Apakah ini merefer pada Namor? Dan menariknya, setiap JB menyapa Stephen, ia selalu memanggil dia dengan kata Scotty, atau bahasa Inggrisnya Scotty. Apakah Scott Lang pernah bekerja di museum itu? Apakah JB merupakan varian dari Louis? Kemudian ada karakter bernama Donna. Apakah itu Donna Madani, salah satu tokoh dari Flag Smasher? Hal tersebut akan menjadi menarik. Atau mungkin Moon Knight berasal dari universe lain. Sepertinya ada kaitan dengan film Doctor Strange yang kedua nanti. So, mari kita tunggu saja episode-episode selanjutnya. Video ini dibuat berdasarkan dari apa yang Mimin ketahui setelah menonton. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Buat kalian yang tahu detail dari karakter ini, bisa tulis di kolom komentar untuk kekurangannya.